perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini adalah jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok ya. Jadi jaring-jaring kubus itu serangkaian persegi. Perhatikan ini. Ini nanti kalau dia dihubungkan akan membentuk bangun kubus. Sedangkan jaring-jaring balok, nah cermati di sini balok, ini juga beberapa persegi panjang ya. Nanti kalau dia dihubungkan akan membentuk bangun balok. Ya, perhatikan ini. Nah, nampak di sini kerangkanya ya, ini kerangkanya, ini kerangkanya. Nanti ada beberapa model jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok yang bisa kita gambar anak-anak. Oke, mari kita menggambar bentuk yang lain dari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Jaring-jaring kubus ya. Perhatikan anak-anak bagaimana cara menggambar jaring-jaring kubus. Ini nanti kalian cermati ya, karena ini berpola. Jadi kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang Pak Agus sampaikan. Nah, mulai pertama Anda menggambar seperti ini, perhatikan ya. Nah, ini bentuknya kan sama semua ini, perhatikan ya. Bentuknya kan sama nih, kayak pistol begitu ya. Di sini 4, di sini 1, 4, 1, 4, 1. Nah, kemudian di sini kakinya tinggal meletakkan di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini masing-masing sudah membentuk jaring-jaring kubus anak-anak. Kemudian kita buat lagi. Nah, tapi kalau tadi ini di sini, sekarang kita geser satu ke sini ya. Nah, kita letakkan lalu kakinya di sini, yang satu di sini. Ya, udah punya 6. Nah, selanjutnya sekarang kita buat rangkaian persegi yang seperti ini. Ini seperti pistol juga, tapi ini agak monyol ke sini ya. Ini kan sama semua, nah perhatikan. Ini sama semuanya. Nah, kemudian yang satu letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Sudah selesai nih. Ya. Nah, sudah membentuk jaring kubus. Nah, ada lagi. Ini kita susun seperti ini ya. Ya, pertama 3 sini, ketiga di sini. Ini warna biru ini saya misalkan ini alasnya, nanti Anda bisa menentukan tutupnya. Dan berikutnya adalah yang seperti ini. Ya. Jadi kalau alasnya di sini, nanti tutupnya di sini. Alas di sini, tutup di sini. Anda silakan nanti mengarsir sendiri. Ini kalau kita hitung semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8, 9, 10. Nah, ada 11 jaring-jaring kubus ya. Nah, perhatikan dan cermati pola bagaimana menentukan jaring-jaring. Nah, anak-anak, sekarang mari kita latihan ya beberapa model soal yang berkaitan dengan jaring-jaring kubus dan balok. Misalnya begini anak-anak, di sini disajikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, di sini titik A, titik B, C, D dan seterusnya. Nanti kalau dibuat jaring-jaring ini kan salah satunya kan seperti ini. Nah, nanti kemarin sudah kita pelajari beberapa macam jaring-jaring. Nah, yang terpenting dari sini anak-anak bisa menentukan mana alas dan tutup. Jadi misalkan saja ini posisi A, B, C, D ini sebagai alas. Nah, ya, ini alasnya saya arsir. Nah, anak-anak harus tahu nanti tutupnya itu di sini. Ini pasti tutupnya di sini. Jadi di sini alas, di sini tutup. Kemudian anak-anak, kalau misalkan nanti alasnya di sini, jadi ini yang sisi-sisi yang berhadapan. Nah, maka nanti tutupnya nanti akan ada di sini. Nah, ya kan? Kemudian selanjutnya anak-anak, kalau nanti alasnya di sini, tentu tutupnya ada di sini. Nah, ini yang anak-anak harus cermati. Menentukan di mana alas, di mana tutup, satu posisi yang berhadapan ya, sisi yang berhadapan ini. Nah, selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah menentukan titik-titik yang berhubungan anak-anak. Satu contoh misalkan ini ya, perhatikan pelan-pelan Pak Agus. Ini kan titik H di sini anak-anak, titik H. Nah, titik H ini di sini, nanti di sini pasti juga titik H karena di sini nanti kan akan ketemu. Nah, ini perhatikan, titik ini nanti akan ketemu. Sama, di sini titik G, di sini titik G nanti akan ketemu. Nah, kalau ini nanti dihubungkan, nanti titik H ini juga merupakan titik H. Nah, awas hati-hati ya.
Soalnya nanti begini, jadi misalkan ini titik H, nanti titik H yang lain di mana. Nah, nanti anak-anak akan dikecoh seperti itu. Contoh lagi, misalnya di sini titik B, ya. Nah, di sini titik B jelas. Nanti kalau dihubungkan akan bertemu. Kemudian di sini titik A, ya. Saya kasih warna yang lain. Di sini titik A. Nah, mana nanti? Coba kalau kamu hubung-hubungkan, nanti anak-anak akan menemukan titik A itu di sini. Jadi kamu harus bisa mencari mana pasangan titik, ya. Kemudian di sini kalau di sini panjang rusuknya 9, ya otomatis di sini tiap-tiap rusuknya panjangnya berapa? 9. Nah, demikian ini untuk satu model contoh. Sekarang yang kedua begini. Ini misalkan sebuah dadu anak-anak. Dadu ini ada beberapa kan ada titik-titik noktah ya, merupakan pasangan angka yang ditunjukkan dengan titik-titik itu. Masalahnya kalian ditanya dadu mana yang menyatakan pasangan yang berhadapan itu nilainya sama. Angka yang berhadapan maksudnya nilainya sama. Lah itu kita cari anak-anak. Nah, untuk mencari ini anak-anak harus ngerti mana alas, mana tutup. Ya. Sekarang perhatikan, yang ini kan 7, ini kan 5. Nah, ya, ini 5, ini 2, ini kan 7, ini kan berhadapan. Nah, sekarang anak-anak cari yang ini berhadapan dengan ini. Loh, ini 4, ini 1, ini 5, berarti ini tidak sama. Ya, yang ini 6 berarti ini tidak memenuhi syarat. Begitu caranya. Sekarang yang sampingnya. Ya, coba ini nanti berhadapan dengan siapa ini? Ini 4 berhadapan dengan ini kan nanti. Ya, 4 berhadapan dengan 2. Ini jumlahnya berapa? 6. Ya, itu jumlahnya 6. Sekarang saya cari yang mana? Yang ini, ya, nanti tentu berhadapan dengan ini. Di sini 6, di sini 7, ya, berarti tidak memenuhi syarat lagi, ya kan? Ini kalau di sini kan 5 sama 3 kan 8, berarti yang C ini tidak memenuhi syarat. Sekarang yang berikutnya ini anak-anak coba. Ini 5, ini 4, berarti berapa? 9 ya, 5 dan 4 9. Lanjutnya nanti kan ini jelas. Nah, ini kan berhadapan dengan ini. Loh, ini 9 kok dengan 4, berarti ini juga tidak memenuhi syarat. Sekarang berikutnya ini 4 ya toh, ini 3. Jumlahnya berapa anak-anak? Ya, jumlahnya adalah 7. Sekarang yang ini berapa? 6 di sini. Nah, ini jumlahnya juga 7. Ini 5 2 7. Nah, berarti yang memenuhi syarat adalah yang D ini. Nah, ini caranya seperti itu anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring balok anak-anak. Perhatikan contoh jaring-jaring balok. Nah, ini misalkan kaleng biskuit atau roti biskuit anak-anak ya. Nah, ini wujud baloknya seperti ini kan. Nanti kalau menjadi jaring-jaring ya seperti ini. Wujud jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian nanti kalau digambar, nah gambarnya akan bentuknya seperti ini. Nah, yang terpenting dari model-model jaring-jaring ini, anak-anak dibuat bentuk seperti apa, kalian harus bisa membedakan ya mana alas dan tutupnya. Jadi pisahkan saja, ini kita pandang sebagai alas, ya ini sebagai tutup. Itu saja ya. Nah, kemudian ini alas, ya ini tutup, ini alas tutup. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ini anak-anak ya. Sekarang lanjutnya yang ini perhatikan. Ini adalah merupakan jaring-jaring balok, tapi kebanyakan. Nah, pertanyaannya mana yang harus dihilangkan ya, agar nanti bisa membentuk jaring-jaring balok sebenarnya. Coba perhatikan, mana anak-anak yang harus dihilangkan ya. Coba cermati ini. Nah, ini harus hati-hati anak-anak ya. Jadi memang dibutuhkan imajinasi yang baik untuk bisa menjawab soal ini. Kalau anak-anak cermati, ini yang harus dihilangkan mana? Ini hilang ya. Nah, ini hilang. Kemudian mana lagi? Ini hilang. Kemudian ini hilang. Ya, jadi tinggal ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang hilang ada 3. Begitu. Sekarang soal berikutnya ini disajikan jaring-jaring balok. Nah, pertanyaannya hitunglah luas balok ya, hitunglah luas balok. Anak-anak jangan bingung,
Nah, tiap-tiap persegi panjang itu kamu hitung luasnya, nanti tinggal menjumlahkan saja. Jadi misalkan saja ini L1 ya, ini saya tulis L1, di saja L1, L2, L3, L4, ini L5, ini L6, nah, gitu ya, kelas dan tutupnya. Nah, L1 sama dengan L berapa? Sama dengan L3 kan? L1 sama dengan L3. Saya tulis di sini L1 sama dengan L3. Ini sama dengan berapa? 40 kali 6 ya. 40 dikali 6. Ini ketemunya 240. Kemudian L2 sama dengan L4. L2 sama dengan L4. Ini sama dengan 40 kali 8 ya. 40 dikalikan 8 ketemunya 320. Ini satuannya nanti saya belakangan saja ya. Kemudian L5 sama dengan L6. L5 sama dengan L6. Sama dengan berapa? 6 kali 8. 6 dikalikan 8 itu hasilnya 48. Nah, kan ada 2 semuanya anak-anak. Berarti kalau begitu, nah ini luasnya ini sama dengan 2 dikalikan 240 ya kan, ditambah 320 ditambah 48 sama dengan 2 dikalikan berapa itu? Hasilnya berapa? 608 ya. 608. Sehingga di sini 1, 2, 16, nanti tentu satuannya cm persegi.